Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad ba'da subuh 6 Al-Muharram 1448 Hijriah, bertepatan dengan 21 Juni 2026. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Al-Mu'minun, Kota Malang, Jawa Timur, dalam sebuah kajian Islam ilmiah dengan tema Al-Hasadu Ta'kulul Hasanat. Hasad membakar kebaikan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Mu'minun yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang hasad membakar kebaikan. Kalau kita perhatikan pembagian aspek kehidupan seorang muslim, ada yang berkaitan dengan akidah, keyakinan seorang muslim di dalam kalbunya, dengan keyakinan yang kokoh, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, baik yang berkaitan dengan beriman kepada Allah ataupun rukun-rukun iman lainnya, serta permasalahan-permasalahan akidah lain, atau aspek kehidupan yang lain, yaitu ibadah yang merupakan pengabdian diri kita kepada Allah, baik melalui ibadah-ibadah yang praktis sudah dicontohkan seperti sholat, puasa, zakat, haji, atau ibadah-ibadah yang non praktis seperti berbakti pada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, memuliakan tamu, dan seterusnya. Dan aspek kehidupan seorang muslim yang lain adalah muamalah, hubungan sosial, hubungan antar sesama makhluk, baik antar manusia ataupun antar jin ataupun manusia dengan alam semesta ini. Aspek selanjutnya yaitu adab dan akhlak. Inilah yang kita bahas pada kesempatan pagi ini, bahwa kalau kita lihat aspek-aspek kehidupan seorang muslim, maka tema hasad membakar kebaikan berkaitan dengan akhlak, membicarakan tentang akhlak seorang muslim. Apa itu akhlak? Akhlak adalah sajiyah wa tabi'ah yahmilu atau tahmilu sahibaha ala al-af'al, ala fi'li syai' min ghairi fikrin wa rawiyah. Dia adalah sifat atau tabiat di dalam diri seorang hamba yang akan keluar tanpa berpikir panjang atau tanpa pendalaman yang begitu mendalam. Kenapa? Karena akhlak sudah terpatri di dalam diri seorang hamba. Akhlak sudah terpatri di dalam diri seorang hamba. Jadi keluarnya tanpa berpikir panjang, karena sudah mendalam di dalam diri seorang hamba. Nah, pada kesempatan kali ini yang jelas kita membahas tentang perkara akhlak. Akhlak terbagi menjadi dua, al-akhlak al-karimah wal akhlak al-la'imah. Al-akhlak al-hasanah wal akhlak al-dhamimah. Akhlak yang mulia dan akhlak yang tercela. Yang kita bahas pada kesempatan pagi ini adalah akhlak yang tercela.
yaitu tentang hasad, yang mana dia akan membakar pahala-pahala dari amal kebaikan. Dan sedikit berbicara tentang akhlak secara umum, keutamaan akhlak secara umum, yang pertama adalah akhlak yang baik memasukkan seseorang atau memasukkan manusia yang paling banyak ke dalam surga. Amalan yang memasukkan manusia yang paling banyak ke dalam surga adalah akhlak yang mulia. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Maka beliau menjawab, taqwallahi wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Hadis ini memberikan pelajaran bahwa keutamaan akhlak yang baik adalah amalan yang paling banyak memasukkan seorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan akhlak yang baik yang kedua adalah orang yang berakhlak yang mulia paling dekat kedudukannya kelak di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Jabir radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqan." Sesungguhnya termasuk orang yang paling aku cintai dan paling dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling terbaik di antara kalian akhlaknya. Lihat di situ semuanya memakai kata sighatut tafdhil, kata komparasi yang menunjukkan kepada lebih, paling. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan paling dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Karena orang yang berakhlak baik banyak, tetapi yang paling baik adalah orang yang paling dicintai dan paling dekat kedudukannya dengan Rasulullah. Dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa keutamaan akhlak yang baik adalah yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, yang paling dekat kedudukannya dengan Rasulullah SAW pada hari kiamat. Sedangkan Rasulullah SAW kedudukannya di hari kiamat adalah yang paling tinggi. Sebagaimana beliau ketika sebelum meninggal berdoa, Allahumma ar-rafiqul a'la. Ya Allah, tempatkan aku di tempat yang paling tinggi. Baik. Yang keempat, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menarik sekali. Yang keempat, bahwa semua orang bisa berakhlak baik. Mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia rakyat, mau dia penguasa, mau dia orang terpelajar, mau dia orang yang tidak terpelajar, mau dia pekerjaannya kasar atau pekerjaannya lembut, semua orang bisa berakhlak baik. Ini keutamaan yang keempat. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Al-Bazzar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum lan tas'un nasa bi amwalikum." Kalian tidak akan pernah bisa melapangkan orang-orang dengan harta kalian. Sebanyak apapun seseorang hartanya, siapa yang paling banyak hartanya di dunia ini? Orang kafir ya. Dia ingin orang lain semuanya ridha, kemudian dia bagi-bagi hartanya. Dia tidak akan bisa mencukupi untuk membagikan kepada seluruh umat manusia. Sesungguhnya kalian tidak akan pernah bisa melapangkan, meridhakan manusia dengan harta kalian. Akan tetapi kalian akan bisa melapangkan mereka dengan bastul wajhi, wajah yang tersenyum dan akhlak yang baik. Penyebutan wajah yang tersenyum dan akhlak yang baik ini namanya dzikrul khas wa ba'dahul 'am. Penyebutan yang khusus dan setelahnya adalah umum. Artinya termasuk daripada akhlak yang baik adalah wajah yang tersenyum. Ketika bertemu dengan orang lain,
wajah tersenyum. Itu akhlak yang baik. Maka dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa akhlak yang baik semua orang bisa mengerjakan. Dan dengan akhlak yang baik semua orang bisa membuat orang lain senang. Semua orang. Mau dia muda, mau dia tua, dia bisa merelakan orang lain dengan akhlaknya yang baik. Adapun dengan harta, tidak semua harta bisa merelakan, melapangkan, menyenangkan orang. Karena harta terbatas, sedangkan yang ingin kita senangkan banyak. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk keutamaan akhlak yang baik adalah akhlak yang baik merupakan amalan pemberat timbangan untuk pahala yang paling besar. Merupakan amalan pemberat timbangan untuk pahala yang paling besar. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai' athqalu fil mizan min husnul khuluq." Yang artinya tidak ada sesuatu apapun. Di sini saya sering katakan nafyun nakirah, menafikan sebuah kata nakirah yang menunjukkan kepada keumuman. Tidak ada amalan apapun yang paling berat di timbangan dibandingkan akhlak yang mulia. Bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dengan lafaz yang lain, wa inna sahiba husnil khuluq la yablughu bihi darajata sahibis shaum was-salah. Dan sesungguhnya orang yang berakhlak yang mulia bisa mencapai derajat orang yang ahli puasa, ahli sholat. Misalkan ada orang selalu tidak berhasil untuk bangun malam karena satu dan lain hal. Maka dia bisa menambal kekurangan itu dengan berakhlak yang mulia. Sesungguhnya orang yang berakhlak mulia, dia bisa sampai kepada derajat orang yang ahli puasa dan ahli sholat. Ini keutamaan akhlak yang baik. Keutamaan yang lain, akhlak yang baik adalah tanda paling sempurnanya keimanan. Tanda kesempurnaan iman yang paling sempurna. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khairukum khairukum linisa'in." Yang artinya di antara orang-orang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian akhlaknya adalah suami yang paling terbaik kepada istrinya. Jadi laki-laki jika ingin diketahui dia akhlaknya baik atau tidak, lihat saja kepada kelakuan dia, ucapan dia kepada istrinya. Jadi saya singgung. Kenapa kalau kita di rumah itu berpakaian seasalnya? Kenapa kalau seandainya kita keluar rumah kita berpakaian yang rapi? Kenapa kalau di luar rumah kita tidak pakai minyak wangi? Sedangkan kalau keluar rumah kita pakai minyak wangi. Padahal istri kita yang menemani kita, yang mengetahui buruknya dan kurangnya kelakuan dan ucapan kita, dia yang paling berhak untuk mendapatkan penampilan yang terbaik dari kita. Apa salahnya kalau seandainya kita sedang makan di ruang makan bersama istri dalam keadaan yang paling baik, wangi, kemudian berpakaian yang terbaik yang pernah kita miliki. Coba kita semua ketika melakukan akad ijab qabul, bagaimana pakaian kita? Bagus toh? Nah, seperti itu kita kalau sedang makan dengan istri kita. Sanggup dah? Ya. Maka seperti itu para ikhwan. Karena di sini ada hubungan. Rasulullah SAW menggabungkan itu. Orang-orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Contohnya, suami yang terbaik akhlaknya adalah suami yang paling baik kepada istrinya. Berkata-kata yang baik, wa qulu linnasi husna. Dan ucapkanlah kepada manusia ucapan yang baik. Manusia yang paling utama untuk kita ucapkan dan ucapan yang baik adalah istri kita. Yang menemani kita hampir 24 jam. Bukan mbak-mbak Alfa Indo. Terima kasih ya mbak. Enggak pernah. Sebagian suami tidak pernah mengatakan terima kasih ya istri.
atas apa yang dia buat untuk kita, atas apa yang dia sediakan untuk kita. Mereka yang paling berhak untuk mendapatkan ucapan terima kasih dari seorang suami. Ini para ikhwah. Panggilan-panggilan yang indah untuk istri kita. Sebagaimana Rasulullah SAW. Beliau memanggil istri dengan panggilan ya Humaira, wahai wanita berkulit putih, pipinya merona kemerahan. Beliau juga mempunyai panggilan ya Aish. Aish adalah panggilan unyu-unyu untuk yang bernama Aisyah radhiyallahu anha wa kalau boleh saya bercerita tentang kehidupan saya pribadi. Saya memanggil istri setiap tahun beda-beda. Saya rubah-rubah panggilan. Tahun ini saya panggil My Supercalifragilistic Espialidocious. Yang nggak paham silahkan cari di kamus. Ya makanya cari di kamus. Itu berarti kita suami yang punya usaha untuk memuliakan istri. Bukan hanya sekedarnya. Harus ada usaha. Dan semakin kita memuliakan istri, semakin kita mulia di hadapan dia. Itu kamusnya. Waliyati ilan nas ma yu'ta ilaih. Gaulilah manusia sebagaimana engkau ingin manusia bergaul denganmu seperti itu. Ketika kita berucap yang baik, maka orang akan berucap yang baik kepada kita. Ketika kita memuliakan seseorang, orang akan memuliakan kita seperti itu. Itu konsep dalam hidup. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya tidak ingin berlanjut lama di dalam keutamaan akhlak yang mulia. Salah satu keutamaan akhlak yang mulia juga adalah mendapatkan tempat tinggal yang paling tinggi di dalam surga. Itu surga Firdaus. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluqah." Aku jamin seseorang akan mendapatkan sebuah rumah di surga yang paling tinggi bagi siapa yang memperbagus akhlak. Liman hassana khuluqah. Memperbagus akhlak. Di sini ada kata-kata hassana, berarti ada effort untuk memperbagus. Karena memang begini para ikhwan. Akhlak manusia itu sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana rezeki. Innallaha qassama akhlaqakum kama qassama arzaqakum. Allah membagi akhlak kalian sebagaimana Allah membagi rezeki kalian. Rezeki manusia itu sudah ada takarannya. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Si fulan begini, si fulan begini, si fulan begini. Itu rezekinya sudah ada dan tidak akan pernah berubah. Dan akhlak yang baik juga begitu. Akhlak juga begitu. Allah membagi ini penyabar, ini pemalu, ini temperamental, ini hasad, ini sombong, ini ujub. Allah bagi itu, sudah. Tetapi ada berarti kita harus berusaha untuk mencapai akhlak yang baik. Nah, sekarang saya akan sebutkan tentang rukun akhlak yang baik. Ada 4. Disebutkan oleh Fadhilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin, salah seorang guru besar akidah di Masjid Nabawi dan di Universitas Islam Madinah. Beliau mempunyai kitab judulnya Ahadithul Akhlaq, hadis-hadis yang berkaitan dengan akhlak. Rukun yang pertama, siyanatul lisan. Jika Anda ingin berakhlak yang baik, jagalah lisan, tidak berbicara kecuali yang baik-baik. Termasuk lisan di zaman sekarang, tulisan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Ini rukun yang pertama. Arti rukun berarti kekuatan akhlak yang paling utama adalah menjaga lisan. Tidak berbicara kecuali yang baik-baik. Kalau tidak bisa berbicara yang baik, mendingan diam. Yang kedua, rukunnya adalah
yaitu seseorang tidak mengerjakan yang tidak bermanfaat, meninggalkan yang tidak bermanfaat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Termasuk kebaikan keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Contohnya, sibuk dengan keburukan orang lain, sibuk mencela orang lain. Ada perkataan ulama salaf mengatakan, "Man syaghalahu aibuhu syaghalahu an uyubin nas." Siapa yang dia menyibukkan dirinya dengan mencela dirinya sendiri, maka dia akan tersibukkan daripada mencela aib orang lain. Lihat kekurangan kita daripada melihat kekurangan orang lain. Meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan keislaman seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kemudian rukun yang ketiga, tidak marah. Orang yang berakhlak mulia, orang yang sangat penyabar, tidak mudah melampiaskan amarahnya. Ini jujur saya belum sanggup. Apalagi perkara yang kalau seandainya dia ngeyel dalam sesuatu. Itu tidak sanggup. Sudah dikatakan begini, kemudian dia masih begini, maka berat untuk mengatakan. Menghadapinya susah. Ya. Yaitu la taghdab, jangan engkau marah. Jangan engkau marah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena seorang muslim itu konsep hidupnya tidak boleh masuk ke dalam lubang yang sama dua kali. La yuldagul mu'min min juhrin wahidin marratain. Orang beriman tidak boleh masuk ke dalam lubang yang sama dua kali. Orang yang cerdas tidak boleh masuk ke dalam kesalahan yang sama dua kali. Kalau dia masuk ke dalam kesalahan yang sama dua kali, padahal dia bisa menghindar, itu namanya bodoh kuadrat pangkat 9. Ya. Maka jangan lampiaskan amarah. Tidak mungkin kita tidak marah, tapi yang paling utama adalah bagaimana melampiaskannya. Maka janganlah lampiaskan saat amarah itu datang. Dan itu susah. Itu sangat susah. Kemudian yang keempat adalah makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di zaman sekarang salah satu, dan ini sudah banyak yang mengungkap, salah satu kiat orang membuat bahagia, tenang, lapang dada, tidak mudah perasaannya sempit, nafas itu lapang, adalah at-taghaful. Taghaful itu bahasanya tidak terlalu selalu mengungkit sesuatu. Tidak terlalu ingin diintai terus apa saja yang dia dengar, apa yang dia lihat. Taghaful. Pura-pura nggak tahu. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid al-jahil. Khudhil afwa artinya maklumi saja. Apalagi kalau seandainya berhadapan dengan orang yang kita hormati. Oh, Ustadz begini. Udah maklumi aja. Beliau juga manusia. Maklumi saja. Tetangga begitu. Maklumi. Mungkin sampai di situ batas dia untuk bisa berkata-kata yang baik. Maklumi saja. Coba antum amalkan itu. Maklumi saja. Tidak terlalu menggubris orang lain. Maklumi saja. Maka ini termasuk daripada yang menenangkan hati, yang membuat resah, yang tidak membuat resah kita pada zaman-zaman sekarang. Karena di zaman sekarang, Pak, banyak sekali yang membuat orang tidak bahagia. Bahagia itu apa sih konsepnya? Pengertian bahagia. Sinten sing tahu? Bahagia itu konsepnya, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, adamu al-huzn. Tidak resah. Adamul ham. Tidak resah. Itu bahagia. Ada orang kadang-kadang ingin mencari kata bahagia, dia harus naik ke atas gunung. Ada orang ingin mencari kata bahagia, dia harus nyelam ke dalam lautan. Ada orang ingin mencari kata bahagia, dia harus ke ujung dunia.
Ada orang ingin mencari kata bahagia, dia harus pergi ke klub malam, kemudian dugem, jingkrak-jingkrak. Hanya untuk satu kata bahagia. Padahal bahagia itu pengertiannya mudah. Tidak resah, itu bahagia. Salah satu hal yang membuat orang tidak resah adalah tadi, tidak terlalu meresponsif apapun. Khudhil afwa. Sudah, maklumi saja. Biar. Itu membuat orang bahagia. Di zaman sekarang, Pak, banyak yang membuat kita tidak bahagia, yaitu resah. Apa itu? Contohnya, media sosial. Melihat orang nyaman, resah. Kok saya nggak seperti kok saya nggak bisa seperti dia? Liburan, bisa healing kemana-mana. Makan ini, naik ini, dan seterusnya. Kalau saya naik Malang, nggak bisa kemana, nggak bisa kemana. Itu salah satu membuat orang resah. Ketika melihat orang lebih daripada kita. Ketika melihat orang yang lebih sulit daripada kita juga resah. Sakit, kekurangan harta, orang yang dicintai diwafatkan. Oh, jangan-jangan nanti saya seperti dia. Resah. Makanya di zaman sekarang banyak orang yang kesehatan mentalnya terganggu. Para dokter psikiater jadi laku. Kenapa? Karena katanya kesehatan mentalnya terganggu. Kenapa? Karena banyak yang dilihat. Banyak yang dilihat. Akhirnya banyak yang dimau. Baik. Yang keempat, para ikhwan yang dirahmati Allah, mencintai saudara muslim sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Itu rukun akhlak yang mulia. Baik. Sekarang kita masuk kepada tema kita, al-hasad. Apa arti hasad secara istilah syariat? Atau secara bahasa dulu. Hasad adalah secara bahasa, al-hasadu dalam bahasa Arab. Kemudian katanya hasada yahsudu. Kata kerjanya. Artinya, tamanna an yatatahawwal ilaihi ni'matuhu wa fadilatuhu. Dia menginginkan nikmat orang lain berpindah kepada dirinya. Atau hilang dari orang lain. Itu arti hasad secara bahasa. Ia menginginkan nikmat orang lain berpindah kepada dirinya. Atau berpindah atau hilang dari orang lain. Itu adalah arti hasad secara bahasa dan juga arti hasad secara istilah syariat. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, Imam As-Suyuti, Al-Jurjani, Al-Tahir bin Ashur, semuanya seperti itu. Hasad adalah tamanni zawalin ni'mati anil ghair. Berharap orang lain hilang nikmat. Berharap orang lain hilang nikmat. Kalau dia berharap orang lain hilang nikmatnya dan dia mendapatkan nikmat tersebut, disebut dengan al-hiqdu, dengki. Lebih tinggi nih. Hasad, dengki. Al-hiqdu. Baik. Itu arti hasad secara istilah syariat dan secara bahasa. Baik. Apa bedanya al-hasad dengan al-ghibtah? Ada istilah dalam bahasa Arab namanya al-ghibtah. Ghibtah adalah an yara al-maghbuta fi hali hasana fayatamanna li nafsihi mithla tilka al-hali al-hasana min ghairi an yatamanna zawalaha anhu. Kita melihat orang lain dalam kebaikan dan kita ingin bisa berbuat kebaikan seperti orang lain berbuat kebaikan. Subhanallah. Ini si fulan sudah haji di umur yang masih muda. Saya juga iri kepada dia. Iri yang dimaksud di sini adalah ghibtah. Ingin berhaji di masa muda.
tanpa harus menginginkan nikmat orang tersebut hilang dari orang tersebut. Itu namanya apa tadi Pak? Ghibtah. Contoh misalkan hadis Rasul riwayat Bukhari dan Muslim, la hasada illa fitnatain, rajulun atahu Allahu malan fasullita ala halakatihi fil haqq, wa rajulun atahu Allahu hikmah fahuwa yaqdi ma biha wa yu'allimuha. Tidak boleh hasad kecuali pada dua manusia. Seorang yang diberikan harta, lalu dia menggunakan hartanya dalam kebenaran. Jadi kita boleh iri kepada orang kaya. Enak ya orang kaya bisa bangun masjid. Enak ya orang kaya bisa memberikan santunan kepada pendakwah. Tadi malam ngobrol. Enaklah orang kaya bisa memberikan santunan kepada orang yang mengislamkan orang lain. Dan orang kaya itu dapat pahalanya, dia ongkang-ongkang aja di Malang. Dia tinggal transfer ke orang pendakwah ke pelosok Kalimantan, pelosok Papua, daerah-daerah misionaris, dia kirim duitnya, si pendakwah jalan, hujan panas, kemudian masuk Islam, orang-orang di sana yang mengirim uang untuk bisa berdakwah, si pendakwah ini dapatkan pahalanya. Al-mutasabbib kal-mubashir. Orang yang menjadi penyebab suatu kebaikan, dia seperti pelaku langsung kebaikan tersebut. Maka dia iri kepada orang yang diluaskan rezekinya. Itu iri atau hasad disebut dengan apa tadi? Ghibtah. Dia berangan-angan untuk berbuat baik sebagaimana orang tersebut berbuat baik, tanpa menginginkan kebaikan tanpa menginginkan hilangnya kebaikan dari orang tersebut. Baik. Apa bedanya hasad dengan al-munafasah wal musabaqah? Apa bedanya hasad dengan berlomba-lomba di dalam kebaikan? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hasad ada batasannya. Menginginkan nikmat orang lain hilang. Kalau berlomba-lomba dalam kebaikan adalah berlomba-lomba mencari kesempurnaan. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu bedanya. Al-hasad, iri, dengki, dengan munafasah atau musabaqah. Allah berfirman di dalam surat Al-Mutaffifin ayat 26. Wa fi dzalik falyatanafasil mutanafisun. Khitamuhu misk. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Surga diliputi dengan minyak wangi misik. Untuk itulah hendaknya seseorang berlomba-lomba dalam kebaikan. Bukan hanya sekedar ingin masuk surga, tetapi bagaimana mendapatkan surga yang paling tinggi. Nah, ketika berlomba-lomba dalam kebaikan, itu bukan hasad. Tetapi itu adalah mencari kesempurnaan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Sedikit cerita tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Antum perhatikan kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu. Terbukti secara sejarah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak akan pernah bisa menang melawan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam kebaikan. Akan bisa. Ya, saya beri contoh misalnya. Abu Bakar As-Siddiq bersedekah. Kemudian Umar bin Khattab juga ikut bersedekah. Umar bin Khattab mengira bahwasanya sedekahnya lebih besar daripada sedekahnya Abu Bakar As-Siddiq. Ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, wahai Umar, apa yang kau sedekahkan dan apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aku sedekahkan setengah dari hartaku dan setengahnya lagi untuk keluargaku. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu ditanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Kata Abu Bakar As-Siddiq, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Semua hartaku aku sedekahkan. Kata Umar bin Khattab, semenjak itu aku tidak akan pernah lagi untuk menganggap diriku bisa melebihi Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi beliau tetap berlomba-lomba dalam kebaikan. Lihat lagi. Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari tidak bisa dilawan oleh Imam Muslim. Dan itu fakta sejarah.
Bagaimanapun Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukharinya lebih afdal daripada kitab Sahih Muslim. Dan dua-duanya adalah dua kitab sahih tersahih setelah Al-Quran. Tetapi Imam Muslim tidak bisa meninggi derajat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tapi yang menarik bukan siapa yang menang, siapa yang kalah dalam perlombaan kebaikan. Tetapi yang menarik adalah berlomba-lomba dalam kebaikan tersebut. Gara-gara Umar bin Khattab berlomba-lomba dalam kebaikan dengan Abu Bakar As-Siddiq, maka sering sekali Rasulullah SAW mengatakan, aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Aku duduk bersama Abu Bakar dan Umar. Nama Umar radhiyallahu anhu akhirnya katut. Akhirnya terikut karena beliau berlomba-lomba dalam kebaikan. Meskipun tidak bisa menang melawan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini motivasi kita di dalam kebaikan. Saya misalnya sebagai pendakwah, ada ustadz yang punya banyak buku, ada ustadz yang punya pesantren, ada ustadz yang berdakwah kemana-mana. Itu motivasi berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu motivasi kita. Seperti Al-Ustadz Al-Fadhil, Ustadz Aun, rahimahullah ta'ala. Kita sedih beliau meninggal. Akan tetapi, itu menjadi penyemangat kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Dengan beliau. Saya kemana-mana, ujung Indonesia, saya Sabang sampai Merauke, hampir semuanya sudah saya datang. Pasti ada murid beliau. Lulusan pondok pesantren Al-Furqan. Lulusan mana, akhi? Al-Furqan. Dan cuma lulusan Al-Furqan. Bukan harus ke Madinah. Lulusan Al-Furqan. Dan hampir semuanya yang saya ketahui sibuk di dalam dakwah. Ini ribta. Ini berlomba-lomba dalam kebaikan. Bisakah kita seperti itu? Meskipun kita tahu betul tidak bisa akan melawan orang-orang yang ikhlas seperti beliau. Rahimahullah ta'ala. Tapi bagi kita yang masih hidup, ini adalah perlombaan dalam kebaikan. Selama masih ada nafas di kandung badan, selama itu harus berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada la rahata lil mu'min qabla rifa'i rabbih. Tidak ada kata istirahat bagi orang beriman sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata istirahat bagi orang beriman sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Istirahat tidur kita hanya untuk berpindah dari satu gerakan, satu kegiatan kepada kegiatan lain. Tapi tujuannya adalah untuk bisa menyampaikan dakwah agama Islam yang benar kepada umat Islam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Lihat Imam Bukhari dan Muslim. Imam Muslim tidak akan bisa menyamai Imam Bukhari. Tetapi senantiasa disebutkan hadis ini muttafaqun alaih. Kenapa ada istilah muttafaqun alaih? Karena berlomba-lomba dalam kebaikan. Hadis ini diriwayatkan, disepakati periwayatannya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Imam Muslim namanya katut di situ. Kenapa? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ya, kebaikan untuk menggapai nikmat surga di akhirat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Adapun dunia para ikhwah sementara. Berlomba-lomba dalam dunia sementara. Ada perkataan Fadil Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah. Beliau mengatakan, perhatikan, yang mendewakan dunia. Apa-apa ukurannya dunia. Lihat, beliau mengatakan, sayandamul insanu amma qarib. Manusia sebentar lagi akan benar-benar menyesal. Kenapa menyesal? Idza intaqala min dari dunya ila daril akhirah. Jika sudah berpindah dari kehidupan dunia kepada kehidupan akhirat. Fawajada anna al-mal alladhi at'aba nafsahu min ajri. Maka ternyata harta yang dia perjuangkan selama ini, harta yang dia badannya capek karenanya selama ini, annahu la yahmilu ma'ahu syai'. Dia tidak bawa sama sekali ternyata. Dakhala ila dunya wa huwa 'uryan
Wa kharaja minha wa huwa 'uryan. Masuk ke dalam dunia dalam keadaan telanjang, keluar juga dalam keadaan telanjang. La yahmilu ma'ahu syai' illa kafanah. Tidak mau dia bawa apa-apa kecuali 2 kain kafannya saja. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Dalam untuk menggapai tingkatan surga yang paling tinggi. Sekarang kita harus naik tingkat niat kita. Bukan saya masuk surga, enggak. Bagaimana saya masuk surga Firdaus tanpa hisab, tanpa azab. Karena itu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Idza sa'altumullah fas'aluhu Firdaus. Innaha a'lal jannah. Jika engkau minta-mintalah surga Firdaus. Surga yang paling tinggi. Bukan hanya sekedar masuk kita. Harus naik tingkat kita, niat kita. Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Bisa melihat wajah Allah yang mulia, diridhoi oleh Allah yang tidak ada kemurkaan setelahnya selamanya. Bagaimana itu bisa? Maka itu namanya munafasah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ingat, yang paling utama bukan siapa yang menang atau kalah. Tetapi yang paling utama adalah siapa yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, kemudian ada lagi istilah yang lain yang berkaitan dengan hasad. Apa bedanya hasad dengan ain? Maka para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Bada'i'ul Fawaid, al-ain hasasidul khas. Hasad itu kan tadi apa pengertiannya? Menginginkan nikmat orang lain hilang, itu hasad. Nah, ain adalah hasad yang khusus. Ain adalah hasad yang khusus. Fakullu ain hasid. Setiap orang yang ain, maka dia adalah orang yang hasad. Walabud. Dan pasti. Walaysa kullu hasid ainan. Dan bukan setiap orang yang hasad, pasti dia ain. Ain itu apa, Pak? Ain itu adalah rasa suka disertai dengan hasad. Saya beri contoh misalnya. Bapak punya anak. Anaknya mungil, cantik. Kemudian saya lihat. Saya gembira, suka. Tetapi saya ada hasad. Kenapa saya tidak bisa seperti itu? Semoga ini anak. Nah, akhirnya anaknya sakit. Akhirnya anaknya apa? Sakit. Gara-gara diaini oleh seseorang yang dia suka kepada anak tersebut tetapi dicampuri dengan hasad. Makanya para ulama mengatakan al-ainu, ain adalah al-mahbub yashubuhu al-hasad. Sesuatu yang dicintai yang dicampuri dengan hasad. Maka ain adalah hasad yang khusus. Setiap yang ain maka pasti hasad. Dan tidak setiap yang hasad pasti ini. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang apa dalil? Dalil dari Al-Qur'an tentang hasad. Perhatikan dalam surat Al-Falaq ayat 1 sampai 4. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqa wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Katakan wahai Muhammad, aku berlindung dengan Rabb manusia. Rabb bintang-bintang dari keburukan apa yang tercipta dan dari malam jika sudah menutup dan dari keburukan wanita-wanita tukang sihir yang meniup pada buhul-buhul. Dan dari keburukan orang yang hasad jika dia hasad. Ada faedah menarik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah disebutkan di dalam kitab Al-Kashf wal Bayan yang ditulis oleh Ats-Tsa'labi dari Al-Husain ibn Fadl. Beliau berkata, "Innallaha jama'a asy-syurura fi hadhil ayah wa khatamaha bil hasad liyu'lama annahu akhassut tabai'." Subhanallah. Perhatikan, di dalam ayat-ayat ini, aku berlindung dari keburukan ma khalaq, apa saja yang tercipta. Dari keburukan malam, apabila sudah menutupi. Dari keburukan wanita-wanita tukang sihir yang meniup pada buhul-buhul.
Kemudian Allah tutup keburukan yang keempat, yaitu dengan hasad. Kata Al-Husain ibn Al-Fadl, kenapa Allah menutup keburukan dengan hasad? Ini menunjukkan bahwasanya hasad adalah akhassut tabai. Catat itu baik-baik. Hasad adalah tabiat yang paling buruk. Akhlak paling terburuk adalah hasad. Akhlak paling terburuk adalah apa? Hasad. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dikatakan oleh di dalam kitab Mafatihul Ghaib yang dikatakan oleh Ar-Razi. Kama anna syaitan huwa an-nihayatu fil ashkhas al-madmumah. Sebagaimana setan makhluk yang paling buruk, paling tercela, itu setan. Walihada sabab khatamahu Allahu majami' asy-syurur al-insaniyah bil hasad. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menutup dosa yang paling buruk, akhlak yang paling terburuk yang dimiliki oleh manusia dengan hasad. Dengan apa? Dengan hasad. Kama khatama majami' al-khaba'ith syaitaniyah bil waswasah. Sebagaimana Allah mengumpulkan sifat-sifat buruk setan dengan memberi waswas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Lihat, ada hubungan antara surat Al-Falaq dengan surat An-Nas. Allah menutup surat Al-Falaq dengan sifat yang paling buruk pada manusia, yaitu hasad. Dan pada surat An-Nas Allah menutup sifat yang paling buruk pada setan dengan memberi waswas. Subhanallah. Ini penjelasan yang menarik. Bahkan para ulama mengatakan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, awwalu dzambin usiyallahu fis sama al-hasad. Dosa pertama yang Allah Subhanahu wa taala dimaksiati di langit. Dosa apa, Pak? Hasadnya siapa kepada hasad? Iblis kepada Adam alaihissalam. Maka ini buruknya hasad berdasarkan dalil dari Al-Quran. Contoh yang lain lagi, surat Al-Baqarah ayat 159. Allah berfirman, "Wadda katsirun min ahlil kitab." Orang-orang kebanyakan ahli kitab sangat menginginkan, "Lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran." Kalau seandainya kalian kembali kepada kekufuran setelah kalian beriman. Orang-orang ahli kitab ingin sekali kalian murtad setelah iman. Kenapa? Hasadan min indi anfusihim. Karena hasad dari dalam diri mereka. Ini menceritakan bangsa siapa? Yahudi. Bangsa siapa? Yahudi. Mereka mengira, mereka itu Pak, saya bercerita tentang Raja Heraklius. Raja Heraklius itu adalah pembesar Romawi. Romawi itu Nasrani atau Yahudi? Nasrani. Heraklius itu paham secara detil sifat Nabi Muhammad SAW. Mungkin sebagian Bapak kalah pengetahuannya tentang sifat Nabi dibandingkan Heraklius. Makanya Heraklius ketika bertanya kepada Abu Sufyan, beliau bertanya secara detil. Kata Heraklius, "Huwa fikum dzu nasab?" Apakah orang yang mengaku nabi di tengah-tengah kalian itu memiliki nasab yang tinggi? Oh iya, dia memiliki nasab orang Quraisy, suku Quraisy yang paling tinggi di tengah kami. Satu. Lihat, tidak ada yang bertanya sedetil itu kecuali orang yang mengetahui tentang sifat Nabi secara detil. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, "Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum." Mereka mengenal Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Saking tahunya sifat, karena memang sifatnya itu disebutkan dalam Taurat, dalam Injil. Sifat Nabi Muhammad SAW. Makanya mereka menunggu-nunggu. Ini Nabi terakhir kapan datang? Termasuk di dalamnya Heraklius. Nunggu-nunggu, Nabi terakhir kapan datang? Mereka kira bahwasanya Nabi terakhir dari Bani Israel. Makanya orang-orang Yahudi mengatakan,
nahnu sya'bul mukhtar. Kita ini adalah bangsa terpilih. Bangsa terpilih. Tetapi ternyata Allah memilih Rasul yang terakhir dari bangsa. Ini yang membuat Heraklius sangat kecewa. Akhirnya sampai akhir hayatnya dia tidak beriman. Ya, sampai akhir hayatnya dia tidak beriman dan mati dalam keadaan kekufuran. Kenapa? Hasad. Ternyata Nabi terakhir bukan dari bangsa kita Bani Israel. Ternyata dari bangsa. Paham ini para ikhwan? Berarti kita bisa ambil faedah kadang-kadang seseorang sulit menerima kebenaran gara-gara apa? Susah menerima kebenaran. Baik. Kemudian para ikhwah kita ambil dalil dari Al-Quran tentang hasad. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana." Jangan kalian saling mencaci, jangan kalian saling hasad, jangan kalian saling berpaling. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Imam Ibnu Battal rahimahullah, salah satu ulama hadis pensyarah Sahih Bukhari, an-nahyu 'anil hasad 'alan ni'am. Di dalam hadis ini terdapat larangan hasad terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Ya nggak boleh kita hasad terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Saya beri contoh misalkan, saya pendakwah. Ada ustaz-ustaz yang berdakwah. Ada ustaz-ustaz yang kalau dia kajian hadirnya banyak. Ya. Sampai mungkin kalau ada ustaz itu datang ke Masjid Al-Mu'minun mungkin gang ini penuh. Maka kita tidak boleh hasad. Itu pemberian Allah, tidak bisa dibuat-buat. Tidak bisa dikondisikan. Itu pemberian Allah. Allah menitipkan rasa cinta kepada ceramah seseorang dibandingkan rasa cinta kepada ceramah diri sendiri. Itu pemberian Allah. Tidak boleh kita hasad. La tahasad. Jangan saling menginginkan nikmat orang lain yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Karena itu adalah hasad. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang lain riwayat Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, "Qila ya Rasulullah ayyun nasi afdal?" Wahai Rasulullah, manusia yang paling afdal mana? Beliau menjawab, "Kullu mahmumil qalbi saduqil lisan." Setiap orang yang hatinya rendah hati dan lisannya jujur. Kemudian saduqil lisan na'rifu fama mahmumul qalb. Wahai Rasulullah, lisan yang jujur kita paham. Tapi mahmumul qalb, hati yang rendah itu apa? At-taqiyun naqi, la ithma fihi wala baghi, wala ghilla wala hasad. Hati yang rendah adalah orang yang bertakwa, orang yang bersih hatinya. Tidak ada dosa di dalam hatinya, tidak ada kezaliman di dalam hatinya, tidak ada rasa dengki, iri terhadap orang lain. Ini termasuk daripada hadis yang berkaitan dengan hasad. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan hadis ini, berarti kita ambil pelajaran bahwa berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, maka hasad hukumnya haram dan dia dosa besar. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab." Jauhi oleh kalian sifat hasad. Dia memakan pahala amal saleh sebagaimana api membakar kayu bakar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akan bacakan perkataan-perkataan para ulama salaf tentang al-hasad. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi kita. Perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Siapa Abdullah bin Mas'ud? Ahli tafsir, ulamanya para sahabat, ahli fatwa di zaman para sahabat.
70 surat Al-Quran langsung beliau ambil dari mulut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pembawa siwak dan bantal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Keperluan sangat personal dibawa oleh orang yang sangat personal. Abdullah Mas'ud. Beliau mengatakan, la tu'adu ni'amallah azza wajalla. Jangan kalian musuhi nikmat Allah. Jangan kalian musuhi nikmat Allah. Kemudian beliau ditanya, wa man yu'adi ni'amallah? Siapa yang memusuhi nikmat Allah? Alladzina yahsuduna an-nas ala ma atahum Allah min fadlih. Orang-orang yang hasad kepada orang lain atas apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Ini orang yang memusuhi nikmat Allah. Misalkan tetangga, kok beli mobil baru ya? Ya. Setiap 3 bulan ganti mobil. Ternyata dia rental mobil. Ini para ikhwan, jangan memusuhi nikmat Allah. Siapa yang memusuhi nikmat Allah? Orang yang hasad terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Itu perkataan dari perkataan Abdullah Mas'ud. Kemudian perkataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu disebutkan dalam kitab Bahjatul Majalis yang ditulis oleh Imam Ibnu Abdul Bar. Beliau mengatakan, hadhihi ahlakaha wa ahlaka ahlaha al-baghyu al-hasad. Suatu ketika beliau melewati suatu kampung, kemudian Anas bin Malik mengatakan, ini kampung hancur dan juga hancur penduduk di dalamnya, disiksa oleh Allah. Kenapa? Al-baghyu wal-hasad. Sikap melampaui batas dan hasad. Perhatikan, gara-gara hasad maka bisa hancur satu kampung. Ini perkataan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Perhatikan lagi perkataan dari Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat Nabi, penulis wahyu. Beliau mengatakan, kullu nasi astati an urdi'ahu illa hasida ni'mah, fa innahu la yurdihi illa zawaluha. Oh, subhanallah. Ini perkataan keras. Saya bisa memaafkan semua orang dengan kesalahannya, kecuali orang yang hasad. Kenapa? Karena yang hasad itu menginginkan kebaikan orang lain hilang. Menginginkan kebaikan orang lain hilang. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, buruknya orang yang hasad dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri. Ya. Ma ra'aitu zaliman asbaha bimadzlumin min hasid. Indah sekali perkataannya. Aku tidak pernah melihat orang yang berbuat zalim lebih sama dengan orang yang terzalimi dibandingkan orang yang hasad. Apa maksudnya? Dia ini sebenarnya berbuat zalim, tapi kezaliman dia menjadikan dia seperti orang terzalimi, tersiksa. Kalau bahasanya yang paling mudah, aku tidak pernah melihat orang yang zalim yang paling tersiksa kecuali orang yang hasad. Catat baik-baik ya. Aku tidak pernah melihat orang yang zalim yang paling tersiksa dibandingkan orang yang hasad. Nafasun daim wa hazanun lazim wa ghammun la yanfad. Artinya, ini selamanya, sedih terus-menerus, resah tidak pernah habis. Itu orang hasad. Iri selamanya, sedih terus-menerus, resah tidak pernah selesai. Itu orang hasad. Tidak pernah ada orang yang zalim yang paling tersiksa. Tidak pernah ada orang yang zalim yang paling tersiksa dibandingkan orang yang hasad. Iri terus-menerus, sedih tidak pernah berhenti, kemudian resah tidak pernah habis. Itu orang yang zalim. Selalu iri, selalu sedih, selalu resah hidupnya. Terakhir, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, apa potret-potret orang yang hasad? Agar kita bisa ngukur diri kita. Yang pertama,
Hasad terjadi saat ada perbandingan dalam urusan dunia. Contoh, seorang orang tua mendahulukan salah satu anaknya daripada selainnya. Contoh, seorang suami mendahulukan salah satu istrinya daripada selainnya. Ini membuat apa? Itu adalah lapangan yang bisa terjadi hasad di dalamnya. Ini perkara menarik, Pak. Saya ingin ingatkan bagi anak yang ingin berbakti pada orang tuanya. Bersabarlah dengan kelakuan orang tua. Karena begini, ketika Rasulullah SAW punya istri banyak, beliau berdoa, Allah, kemudian beliau gilir istri-istri tersebut seluruhnya. Kemudian beliau berdoa kepada Allahumma hadza qasmi fima amlik, fala talumni fima la amlik, wala amlik. Ya Allah, inilah pembagianku yang aku sanggup untuk berbagi kepada istri-istri. Beliau gilir seluruh. Beliau gauli seluruh. Tetapi janganlah cela aku dengan sesuatu yang aku tidak sanggup untuk menjaganya, yaitu rasa cinta di dalam qalbu. Beliau lebih mencintai Khadijah dibandingkan yang lainnya. Beliau lebih mencintai Aisyah dibandingkan yang lainnya, radhiyallahu anhu. Nah, begitulah ketika seorang laki-laki punya istri lebih dari satu. Dia mungkin bisa berbuat baik, berbuat adil dalam sisi nafkah lahir batin, tetapi rasa cinta Allah kasih. Bagaimanapun saya memiliki istri, ada istri 1, 2, 3, 4 misalkan, maka saya lebih cocok dan lebih cinta kepada istri yang pertama. Itu perasaan yang tidak bisa dirubah. Begitu juga orang tua. Orang tua punya anak 5 misalnya. Ya. Dia seharusnya adil di dalam anak-anaknya. Tetapi terkadang Allah memberikan rasa cinta kepada anak yang nomor 5 misalnya. Atau anak yang nomor 4 misalkan. Padahal ya, nomor 5 adalah paling musuh, paling harusnya dikasihani. Padahal anak pertama atau anak kedua yang paling berbakti, paling sering menafkahi orang tuanya. Tetapi kenapa orang tua cinta kepada yang nomor 4? Nah, yang ingin saya singgung di sini adalah sabarlah Anda sebagai anak saat itu terjadi. Paham maksud saya, Pak? Kalau itu terjadi pada dirimu dan engkau sebagai seorang anak, orang tua lebih cinta kepada anak yang lain, sedangkan kita effort, usaha untuk baktinya lebih tinggi, maka sabarlah, bersabarlah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Baik. Kemudian terjadi hasad di antara orang-orang yang mempunyai kedudukan, pangkat. Ini terjadi hasad. Contoh potret hasad. Kemudian yang ketiga, terjadi hasad di dalam perkara nasab dan keturunan. Yang keempat, terjadi hasad di antara para ahli ibadah. Ini hati-hati nih. Terjadi hasad yang kelima di antara para ahli ilmu. Hasad. Ini adalah potret-potret kejadian hasad. Yang keenam, terjadi hasad dalam perkara-perkara dunia. Entah itu harta, tahta, anak, ya, dalam perkara dunia. Nah, itulah potret-potret hasad. Mudah-mudahan yang bermanfaat, yang disampaikan bermanfaat. Wallahu a'lam. Ada yang ingin bertanya? 1, 2. Nah, silakan. Nah.
Baik. Kalau untuk melindungi diri kita dari hasad, maka kita berdoa kepada Allah. Ya, dengan membaca surat Al-Falaq tadi. Kemudian yang kedua, agar kita tidak hasad kepada orang lain, perhatikanlah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, bukan kepada orang lain. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Rasulullah SAW bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Dzalika ajdaru alla tazdari ni'matallah." Yang ketiga adalah lihat orang yang nikmatnya lebih rendah daripada kita. Kita punya motor, oh ternyata ada yang tidak punya motor. Oh kita punya sepeda, oh ternyata ada yang tidak punya sepeda, hanya jalan kaki. Kita punya kaki, oh ternyata ada yang tidak bisa jalan. Maka niscaya kita akan hilang dari hasad. Jadi itu beberapa kiat agar seseorang hilang dari hasad. Yang pertama berdoa kepada Allah, kemudian yang kedua adalah lihat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga adalah lihat orang yang di bawah kita dari sisi nikmat duniawinya. Niscaya kita akan lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tanamkan sifat qanaah di dalam diri. Qanaah artinya puas dengan pemberian Allah. Dan qanaah 3 unsurnya. Yang pertama, ar-ridha bima a'atallahu walau duna kifayah. Rela dengan pemberian Allah walaupun kurang dari cukup. Walaupun kurang dari cukup, rela dengan pemberian Allah. Yang kedua, al-istighna bil mawjud, mencukupkan dengan yang ada. Yang ketiga, adamul bahthi 'anil mafqud, jangan mencari yang tidak ada. Itu qanaah. 3 unsurnya. Ya, puas dengan pemberian Allah walaupun kurang dari cukup. Yang kedua, mencukupkan dengan yang ada. Yang ketiga, tidak mencari yang tidak ada. Itu adalah qanaah. Saya pernah baca buku, tapi ini perlu kita cari dalilnya. Salah satu potret qanaah yang 3 tadi adalah seorang laki-laki memiliki 1 istri. Yang dengan 1 istri tersebut terjaga matanya dan kemaluannya. Dan dia mencukupkan dengan 1 istri. Maka itu qanaah. Maka itu apa? Qanaah. Coba praktekkan. Istri kita sekarang yang ada rela dengan apa yang Allah berikan. Walaupun apa tadi? Walaupun kurang dari cukup. Saya itu pengennya Ustaz putih, tinggi, semampai, rambutnya panjang, lurus, tiang listrik. Ya. Kemudian mencukupkan dengan yang ada. Ya sudah yang ada itu. Kemudian tidak mencari yang tidak ada. Jadi salah satu potret qanaah adalah memiliki 1 istri. Jika sudah dengan 1 istri ini pandangannya tertunduk, dia bisa melampiaskan syahwatnya. Paham ya? Setuju nggak? Adapun bagaimana cara melindungi diri kita dan keluarga kita, anak-anak kita dari ain? Maka jawabannya sering diruqyah sebagaimana Rasulullah SAW meruqyah Hasan dan Husain. U'idzukuma bi kalimatillahi tammat min kulli syaitanin wahama wa min kulli ainin lamah. Aku melindungkan engkau berdua wahai Hasan dan Husain cucuku dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min kulli syaitanin wahama, dari setan laki-laki dan perempuan, wa min kulli ainin lamah, dan aku melindungkan kepada Allah, kalian berdua kepada Allah, dari mata-mata yang menyakiti. Doakan itu. Sering diruqyah anaknya. Ya. Terkhusus juga ketika keluar rumah, maka baca doa keluar rumah. Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Baca doa itu. Kenapa? Karena
Ketika orang membaca doa itu, kata Rasulullah SAW, faqad kufita wa hudita wa wuqita. Engkau sudah dicukupkan oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah, dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah kita juga tetap memberi senyum kepada seorang muslimah yang tidak berhijab saat bertemu, saat jalan pagi? Karena saya kurang setuju dengan muslimah tersebut yang jalan pagi ditemani bapak yang tidak seiman dengan muslimah tersebut. Barakallahu fikum. Kemudian ada gambar satu perempuan, kemudian gambar orang gitu. Yang jelas para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hukum loyal dan disloyal yang berkaitan dengan akidah wala dan bara, kita mencintai seorang muslim sesuai dengan kadar keimanan yang ada pada diri muslim tersebut. Kita mencintai seorang muslim sesuai dengan kadar keimanan yang ada pada diri orang tersebut. Ketika kita menyapa seorang muslimah yang tidak berhijab, perempuan antara perempuan ini ya, bukan bapak-bapak ya. Ya, ketika seorang muslimah mendapati ada muslimah lain yang tidak berhijab, maka tetap disapa dengan tujuan agar bisa didakwahi. Oh, ternyata orang yang berhijab, akhlaknya baik, juga menyapa. Karena kadang-kadang para ikhwah, kita tegas di dalam diri kita, kemudian kita ingin ketegasan itu kita sampaikan kepada orang lain, maka harus dengan cara yang lembut. Tidak boleh keras. Ya. Mungkin dia belum tahu bahwa hijab itu diwajibkan, mungkin dia ada syubhat, mungkin dia belum dapat petunjuk. Jangankan kepada manusia yang tidak berhijab, perempuan yang tidak berhijab, kepada Fir'aun saja. Rasulullah SAW mengatakan, pergilah engkau kepada Fir'aun dengan waqulahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar wa yakhsha. Ucapkanlah kepada Fir'aun ucapan yang lembut. Mungkin dia akan ingat dan akan takut kepada Allah Subhanahu. Dan asal hukum bergaul adalah dengan kelembutan. Asal hukum berdakwah adalah dengan kelembutan. Inna rifqa la ya'ti bi syai'in illa zan. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya sikap lembut tidak ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya. Wa inna asyiddata la ya'ti bi syai'in illa syan. Dan tidaklah sikap keras ada pada sesuatu kecuali akan memburukkannya. Kita ingin orang lain mendapatkan petunjuk, maka jangan benci orang lain tersebut, tapi bencilah kemaksiatan yang dia kerjakan. Pada saat itu kita tetap bermuka yang baik kepada dia, tersenyum, ya. Tetapi untuk hijab yang dia tidak kenakan, padahal dia muslimah, maka kita membencinya. Wallahu a'lam. Ini yang bisa disampaikan. Jazakumullahu khairan kepada Masjid Al-Mu'minun, Kota Malang, Jawa Timur. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk dari saya pribadi, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.